Baik, seperti biasa, yang tidak keberatan bisa open cam teman-teman ya. Misal tidak ada gangguan jaringan atau sinyal, silahkan biar nanti ngobrolnya lebih enak gitu. Yang sudah buka cam, saya ucapkan terima kasih ya. Gini kan enak. Jadi kayak ngobrol beneran gitu. Sebentar, kita tunggu sebentar lagi ya. Hari ini ada yang izin tidak ikut karena sedang vaksin. Tidak apa-apa ya. Ini sudah vaksin semua teman-teman? Atau ada Belum, yang Tat. belum? Belum, Belum, Tat. Tat. Saya masih penyintas, Tat. Saya belum, Tat. Masih penyintas, Tat. Oh, masih penyintas. Siapa Iya, tadi yang penyintas? saya, Tat. Adin, Tat. Oh, kalau nggak salah 3 bulan kan Mas setelah sembuh, iya kan? Iya, Tat. Oktober, Tat. Vaksinnya, Tat. Oh, Oktober. Berarti baru aja ya Mas ya? Iya, Tat. Agustus awal baru positifnya, Tat. Oh, itu satu keluarga atau cuma kamu Mas? Dari yang di swab itu 8 orang, 4 orang positif, Tat. Oke oke. Jadi isolasi mandiri ya? Iya, pisah rumah, Tat. Oh gitu. Alhamdulillah ya, nggak sampai dibawa ke tempat ya isolasi bareng itu ya. Mboten, Tat. Alhamdulillah, Tat. Alhamdulillah. Nah kalau isolasi bersama itu ternyata kalau tetangga saya kemarin tuh jauh lebih berat sih ternyata. Itu jauh lebih berat, lebih enak isolasi di rumah. Jadi selama bisa di rumah, kalau bisa di rumah saja gitu. Iya, Tat. Oke, baik kita mulai saja ya teman-teman ya. Ini sambil nunggu yang lain. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama marilah kita bersyukur ya pada Allah. Kita masih diberikan banyak nikmat, banyak kesempatan, termasuk juga nikmat kesehatan gitu ya. Kalau saya pribadi ini terus terang lagi agak demam teman-teman ya. Jadi ini saya pakai pakaian lengan panjang karena memang rasanya dingin banget. Jadi nanti kalau mungkin yang saya sampaikan agak kurang jelas, saya mohon maaf ya. Nah, kondisinya memang sedang kurang sehat. Gitu. Jadi ini patut kita syukuri ya teman-teman ya kalau teman-teman memang masih sehat, kalaupun yang sakit masih diberi kemudahan untuk beraktivitas, masih dikasih rezeki. Nah, itu patut sekali kita bersyukur. Di masa pandemi kayak gini, orang-orang yang kesulitan itu banyak banget. Banyak banget ya. Yang kemudian putus sekolah karena membantu orang tuanya itu juga ada itu. Beberapa kisahnya saya sempat baca juga di Instagram itu banyak. Kemudian orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk banyak bersyukur pada Allah ya, dengan segala hal yang masih Allah berikan kepada kita. Masih bisa sarapan aja, itu sebenarnya sebuah kenikmatan yang tidak semua orang dapatkan, gitu ya. Kemudian teman-teman, salat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan beliau ya, sebagai generasi muda, nah, gitu kan, yang mengemban estafet perjuangan Rasulullah. Kita harus kuat, kita harus kuat, jangan sampai kita terpengaruh dengan
pemikiran atau budaya luar yang bisa mengikis keimanan kita. Caranya gimana? Simpel ya, banyak belajar dan banyak berdoa. Gitu. Karena yang bisa menjaga hati kita itu cuma Allah. Jangan pede ya kita bisa menjaga hati kita. Oh, iman saya kuat nih. Saya kalau kemana-mana saya kuat. Jangan pede. Itu yang menjaga hati kita, yang menjaga iman kita itu Allah. Maka banyak-banyak berdoa. Baik, selamat datang yang baru bergabung ya. Oke teman-teman semua, seperti yang saya janjikan kemarin ya, kita hari ini kita ngobrol, diskusi ringan saja. Jadi nanti ketika saya menyampaikan materi, ada teman-teman yang langsung mau tanya, enggak apa-apa, boleh potong jawaban, potong perkataan saya enggak apa-apa. Gitu. Misal langsung angkat tangan dan lain sebagainya boleh. Nah kemudian untuk materi hari ini kaitannya dengan belajar, teman-teman ya. Kalau pelajar itu memang tugasnya belajar. Gitu. Kalau di materi kemarin yang di LMS kan saya tuliskan ya, pernah nggak sih teman-teman itu merasakan belajar itu enak gitu. Jadi belajar sebuah mata pelajaran tertentu misal itu rasanya nyaman, enak, kemudian mungkin ketagihan, kok rasa-rasanya gampang banget belajar gitu kan. Tapi mungkin ada momen juga ketika kalian sangat kesulitan belajar. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cara belajar begitu kan. Dan ini memang banyak, kemudian bisa kita akali, bisa kita antisipasi sehingga tujuan saya menyampaikan materi ini adalah agar teman-teman nanti bisa lebih mudah memahami materi pelajaran. Nah, materinya apa? Yaitu tentang gaya belajar. Kalau bahasa Inggrisnya itu learning style gitu ya, learning style model atau model gaya belajar. Gaya belajar itu apa saja? Kalau nggak cuma fashion ya yang ada gayanya ya, baju. Belajar pun juga ternyata ada gayanya. Dan ini pasti ada di diri teman-teman dan kalian bisa manfaatkan dengan baik. Kalau pekan kemarin kita bicara tentang gift 2 pekan yang lalu ya. Allah sudah ngasih gift ke kita, sudah ngasih fitur di tubuh kita untuk kita bisa belajar dan mengembangkan diri. Nah, gaya belajar ini salah satu fitur yang Allah berikan di diri kita. Jadi masing-masing dari teman-teman itu sebenarnya bisa belajar dengan baik. Ketika kalian ada yang merasa kesulitan dalam belajar, bisa jadi karena memang belum menemukan gaya belajar yang tepat, gitu ya. Nah, ketika kalian sudah menemukan, maka enak banget ya. Nanti kalian bisa belajar dengan cepat, dengan baik, bisa memahami pelajaran dengan baik. Walaupun mungkin belum tentu bisa memahami secara penuh ya, tetapi itu memudahkan kalian untuk memahami pelajaran. Nah, kalau kalian ingat di pertemuan kemarin kalian sudah tes gaya belajar ya. Ada yang gaya belajar auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, setidaknya 3 ini. Padahal teman-teman ya, kalau di Inggris itu ada sebuah lembaga nih namanya The Learning and Skill Research Center. Jadi ini lembaga yang meneliti tentang pembelajaran, gaya belajar, semua hal tentang pendidikan. Gitu kan. Nah, kemudian diteliti ternyata gaya belajar itu kalau kita runtut teorinya itu ada sekitar 71. Yang kalian tes kemarin itu baru satu teori gaya belajar gitu. Padahal ada 71. Artinya apa? Banyak banget. Banyak banget cara untuk belajar. Banyak banget cara untuk memahami materi pelajaran dengan baik. Cuma yang kemudian yang akan saya sampaikan adalah satu teori ini dan mungkin nanti ada satu lagi teori yang relevan ya, menurut saya itu relevan dan bisa kalian aplikasikan secara langsung begitu. Ini saya mau share screen dulu ya. Bentar. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Yaitu tentang gaya belajar atau learning style gitu. Ini langsung saya jelaskan agak cepat aja biar teman-teman nanti lebih mudah memahami gitu ya. Nah, learning style ini ada kaitannya sama kebiasaan belajar sih ya. Jadi ada mungkin di antara kita yang sering membaca buku, belajar berkali-kali tapi tetap aja nggak inget, nggak bisa masuk tuh pelajaran di otak. Sudah memperhatikan dan lain sebagainya. Sudah mendengarkan penjelasan guru dengan seksama tapi tetap aja nggak masuk. Pelajarannya tetap aja nggak masuk. Ada ya yang seperti itu ya? Banyak. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan,
Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini tentu ada kaitannya dengan gaya belajar. Jadi pertanyaannya adalah, apa gaya belajar dari teman-teman semua? Teori gaya belajar itu ada banyak ya. Ibarat belajar itu kita seperti memasukkan air ke dalam wadah. Jadi materi pelajaran itu air, sedangkan kita itu wadahnya. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, wadah itu ada berbagai macam ya. Ada yang wadah seperti gelas. Jadi tinggal tuang aja, itu ilmu udah masuk. Ada mungkin teman-teman yang seperti itu ya. Tinggal dengerin guru bentar, udah paham, udah bisa langsung ngerjain tugas. Tapi ada teman-teman yang mungkin bentuknya seperti botol ya. Ibarat ya, ini analogi aja ya. Jadi harus dibuka dulu tutupnya, kemudian dituangkan airnya pelan-pelan. Kadang pakai corong itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya. Yang kemudian digunakan untuk membantu memasukkan air ke dalam botol. Atau mungkin ada yang teman-teman yang unik ya, yang seperti botol spray. Ini kan mulutnya kecil banget ya kalau botol spray itu ya. Memasukkan air itu harus hati-hati, pelan-pelan. Jadi belajar itu kayak gitu teman-teman ya. Kita menyerap informasi itu caranya berbeda-beda. Dan kita hari ini akan belajar bagaimana cara kita menyerap informasi dan apa yang paling cocok dengan kita. Termasuk trik-triknya juga. Kalau kita punya gaya belajar ini, trik belajarnya apa sih? Dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Nah, cara kita menyerap informasi itu kita memakai indera. Indera kita itu kita punya mata, punya telinga, kemudian punya pembauan, perasa, termasuk fisik kita, dan lain sebagainya. Itu cara kita menyerap informasi. Dan masing-masing dari kita itu berbeda-beda. Ada yang lebih suka melihat, ada yang lebih suka mendengar, ada yang lebih suka merasakan secara langsung. Nah, coba kalian renungi ya. Selama ini kira-kira teman-teman lebih suka belajar dengan cara apa? Nah, itu yang harus kalian lakukan. Begitu. Nah, ini teori yang kemudian disebut sebagai FAK ya. Sebenarnya ada tambahan lagi ya. Bentar. Kalau di ilmu yang teori yang sekarang berkembang namanya adalah FARK ya. Bentar ini. Kenapa ini? Ada. Ya, FAK ya, FAK. FAK itu adalah F-nya visual, itu berkaitan dengan mata, kemudian A itu auditory, kaitannya dengan telinga. R itu, ini teori terbaru ya, itu adalah reading and writing. Jadi membaca dan menulis. Tapi di slide saya nggak ada ya, karena ini tambahan. Kemudian K itu adalah kinestetik. Kinestetik itu apa sih? Kinestetik itu kaitannya dengan fisik tubuh. Bisa kinestetik kasar. Kinestetik kasar itu seperti itu ya, ada gambar orang main basket itu ya. Aktivitas fisik yang berat. Itu butuh gerakan yang berat gitu kan. Atau kinestetik ringan ya. Kinestetik ringan itu seperti ini ya, membau, merasakan, kemudian meraba dan lain sebagainya. Nah, ini adalah fitur yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa menyerap informasi. Dan kemudian setelah diteliti ternyata ini menjadi gaya belajar yang bisa kita manfaatkan nih untuk bisa mempelajari sesuatu dengan lebih maksimal. Gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Teman-teman mungkin ingat ya, kemarin itu kalian sudah tes gaya belajar, kemudian kalian dapat gaya belajar apa. Semoga masih ingat ya. Kalau tidak ingat silahkan kalian cek lagi, enggak apa-apa, boleh. Buka aja LMS yang pekan kemarin, kemudian kalian tes lagi gaya belajar kalian yang paling sesuai itu apa. Oke, yang pertama adalah gaya belajar visual. Namanya aja visual ya, kaitannya sama mata. Jadi belajar terbaik itu dengan cara melihat. Jadi orang-orang visual ini biasanya lebih suka kalau melihat nih. Jadi melihat guru memberikan penjelasan. Atau melihat materi, melihat slide, melihat video, melihat diagram, melihat foto. Itu
bagi dia menyenangkan untuk belajar. Jadi tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata untuk menyerap informasi. Biasanya kalau di kelas itu anak-anak yang punya gaya visual itu biasanya duduknya di depan. Maka sering dikira anak pintar gitu kan. Duduknya di depan. Padahal di depan itu biar dia bisa melihat guru, bisa melihat papan tulis lebih jelas, bisa nyatet dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kaitannya sama gaya belajar, bukan pintar atau tidaknya sebenarnya. Nah, teman-teman mungkin ada ya dulu waktu SMP kan. Kalau SMA kan belum pernah ya. Semoga kedepannya segera ya. Itu mungkin ada yang suka duduk paling depan gitu. Kalau saya pribadi, saya orang visual ya. Jadi di SMA dulu kalau duduk itu digilir. Jadi misal duduk di depan, kemudian nanti hari berikutnya mundur ke belakang sampai ke belakang sendiri, kemudian nanti ke depan lagi gitu. Jadi zaman SMA itu saya duduknya kayak gitu. Dan setiap kali dapat giliran untuk duduk paling depan itu saya seneng. Karena apa? Memahami pelajaran itu jauh lebih mudah. Gitu. Kalau udah di belakang itu repot ya, bagi saya pribadi merasa sulit. Karena apa? Di depan saya itu banyak kepala teman-teman saya. Dan itu mengganggu banget. Gitu. Kalau pelajaran daring ini sebenarnya lebih, bagi saya itu lebih memanjakan bagi orang-orang yang punya gaya belajar visual. Gitu. Karena melihat Zoom, melihat video, melihat buku, dan lain sebagainya. Dan mungkin orang yang punya gaya belajar auditori atau kinestetik akan cukup kesulitan. Tapi nanti bisa kita akali ya. Nah, ciri-cirinya apa sih orang-orang yang punya gaya belajar visual ini ya? Biasanya dia lebih suka penampilan ya. Kalau mau pakai baju itu milih-milih. Ini cocok nggak sih buat saya? Ini kalau dilihat good looking atau enggak sih? Dan lain-lain. Nah, ini gaya orang visual ya. Kalau orangnya lebih kecenderung auditori atau apalagi kinestetik ya, dia kadang nggak peduli ya mau pakai baju apa, yang penting bagi dia nyaman gitu. Tapi kalau orang visual biasanya dia akan melihat perspektif orang lain juga. Kira-kira kalau dilihat orang lain bagus sih ini. Nah gitu. Gitu ya. Kemudian dia juga nggak mudah terganggu keributan. Yang mudah terganggu itu ketika pandangan matanya terganggu. Misal dia lagi memperhatikan guru nih. Kemudian kalian di rumah nih ya, di kamar, kemudian atau mungkin di ruang tamu kalian lagi menyimak materi gitu kan. Tiba-tiba adik-adik kalian tuh lari-lari di sekitar kalian. Bagi orang visual itu cukup mengganggu ya, karena mengganggu pandangan mata. Bagi orang bukan kinestetik, auditori itu mungkin akan mengganggu juga ketika adik-adik kalian tadi rame, suaranya keras dan lain sebagainya. Maka perlu diantisipasi gimana caranya kita tidak terganggu dengan orang lain gitu ya ketika kalian belajar ya. Nah, ini ada banyak ciri bisa kalian lihat sendiri ya gitu ya. Misal lebih suka membaca daripada dibacakan gitu kan. Jadi orang-orang visual itu biasanya kalau dikasih buku suruh belajar sendiri itu bisa. Tapi orang kinestetik dan auditori itu akan kesulitan. Nah, itu ya. Kemudian biasanya suka mencatat. Catatannya itu rapi, teratur, teliti. Kemudian kadang ada panah-panahnya. Kan kalian pernah lihat mungkin ya. Orang-orang yang kemudian ketika mencatat itu ada panahnya. Panahnya itu banyak. Nah, itu biasanya ciri orang-orang visual. Jadi catatannya itu catatan yang ketika dia baca, dia itu senang bacanya. Gitu. Karena yang dia ingat itu yang dia baca. Contohnya siapa? Ada contoh misal Ustadz siapa namanya? Ustadz Hadi Hidayat. Ustadz Hadi Hidayat itu kan kalau ngasih penjelasan gitu. Surat Al-Maidah ayat sekian, baris sekian, halaman sekian, sebelah kiri. Itu ciri orang visual banget itu. Jadi beliau mengingat apa yang beliau lihat dengan mata kepala sendiri. Ini juga bisa kalian pakai ketika kalian hafalan Al-Quran ya. Kalau hafalan Al-Quran itu silakan kalian siapkan satu mushaf yang memang khusus untuk menghafal dan itu setiap hari kalian pakai. Kenapa? Yang nanti kalian ingat itu ya tulisan yang ada di Al-Quran itu. Misal kalian ganti Al-Quran yang lain, yang mungkin warna tulisannya berbeda, maka akan kesulitan lagi karena kalian harus mengulang lagi, melihat lagi gitu. Nah, itu ya. Kemudian cara belajar orang visual ini, nah ini ya bisa dengan gambar, diagram, peta, membuat
catatan, coretan, gitu kan, menggunakan video, gambar dan lain sebagainya. Ini bisa. Ini gaya belajar orang visual. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Mungkin ada yang punya gaya belajar visual, tetapi kemudian masih kesulitan untuk apa ya? Kelihatan kan ya? Oke. Mungkin masih kesulitan untuk belajar gitu ya. Silahkan kalian boleh sharing ya. Ini gaya belajar visual, pakai mata. Jadi yang terbaik itu adalah melihat. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah gaya belajar auditori. Ini kaitannya dengan telinga, maka belajar terbaik adalah dengan cara mendengar. Nah ini ya, misal nih saya ngomong nih, teman-teman yang punya gaya belajar auditori, cenderung auditori, maka dia bisa mengingat apa yang saya ucapkan. Tetapi orang visual mengingat apa yang saya tampilkan. Nah ini kan ada penampilan PPT kan. Nah orang-orang visual itu akan mengingat tulisannya. Tetapi orang auditori itu mengingat perkataan saya. Nah, gitu kan. Memang kecenderungannya di telinga, di pendengaran. Maka tipe belajar banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi. Nah, gimana caranya belajar dengan auditori gitu kan. Misal ini kan saya record nih. Katakanlah teman-teman belajar mata pelajaran yang harus menghafal, yang harus ada hafalannya misalnya. Itu gampang aja ya, misal kalian lewatnya Zoom, ternyata di-record sama ustadz atau ustadzah, tinggal kalian minta aja recordnya. Ketika nanti mau ujian, kalian putar ulang recordnya. Gitu. Saya pernah mendapati juga ada siswa ya, yang dia punya gaya belajar auditori yang cukup tinggi, jadi dia itu ketika belajar itu sukanya berkelompok. Kemudian dia nyuruh temannya membaca. Jadi ketika dia lihat temannya lagi baca, kamu lagi baca apa? Oh materi ini. Udah bacain yang keras ya, aku tak dengerin. Jadi dia seakan-akan males baca. Tapi sebenarnya bukan karena males ya, tapi karena nggak nyaman kalau mau baca langsung. Baca sendiri itu nggak nyaman. Sukanya mendengarkan orang lain yang membaca. Gitu. Unik ya. Nah gimana kalau nggak ada teman yang diminta untuk membaca? Gampang sebenarnya ya. Cukup teman-teman membaca materi pelajaran itu dengan bergumam. Tahu ya bergumam ya? Dengan agak lirih, yang penting suaranya kedengaran sama telinga kalian. Misal nih, gaya belajar auditori. Ketika orang visual nggak membaca ini, mereka cukup dalam hati aja. Nggak perlu diucapkan dengan keras. Tapi orang auditori, biar lebih ingat, maka dibaca dengan keras. Gaya belajar auditori. Belajar terbaik adalah dengan cara mendengar. Nah, yang kalian ingat nanti suara kalian sendiri. Itu. Ini juga bisa kalian pakai ketika kalian hafalan Al-Qur'an. Itu jauh lebih mudah ya, tinggal kalian setel murotal gitu ya, dari syekh siapa gitu, kemudian kalian dengarkan, kalian akan bisa ingat dengan baik. Ini gaya belajar auditori. Nah, silakan kalian renungi ya, selama ini kalian visual atau auditori. Cirinya ada banyak ya, bisa teman-teman lihat. Kalau saya baca satu-satu juga susah ya. Biasanya orang auditori itu pinter ngomong. Kalau ngomong itu berpola, ada iramanya, ada penekanannya, gitu kan ya. Ini menurut teman-teman nih, cara ngomong saya ini berirama, berpola atau cuma lempeng-lempeng aja? Menurut kalian? Cara ngomong saya. Ada polanya. Ada polanya ya? Ada iramanya. Iya. Ya. Nah, orang-orang auditori itu biasanya seperti itu. Saya pribadi visual auditori ya. Jadi visual saya 60%, auditori saya kalau nggak salah 30 atau 40%. Saya pernah ngecek itu. Nah, ini ketika saya ngomong, ya ada polanya, ada iramanya. Tapi kalau orang-orang yang auditori lemah, ya dia ngomongnya lempeng-lempeng aja, seperti orang baca. Bahkan kadang nggak banyak ngomong, gitu. Kalau orang-orang auditori, orang-orang non-auditori. Gitu ya, jadi dia lebih suka ngomong, lebih suka diskusi kalau belajar, jadi punya teman kelompok belajar itu menyenangkan bagi dia. Ya. Tapi mudah terganggu dengan keributan. Kalau ada suara rame, ribut, itu mudah terganggu. Ada juga orang-orang auditori yang ketika belajar itu harus ada suara. Contoh misal dia mendengarkan musik atau mendengarkan tilawah Al-Quran dan lain sebagainya. Intinya sesuatu yang nyaman bagi telinganya. Itu memudahkan dia untuk belajar. Gitu. Nah ini ya cara belajarnya ya tadi ya. Bisa merekam, memutar ulang, diskusi, debat, kemudian mendengarkan melalui, misal tadi kalian merekam
merecord, kemudian kalian dengarkan ulang, membaca dengan keras. Nah, itu cara belajarnya orang auditori. Dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Belajar terbaik itu adalah dengan praktek. Jadi nggak peduli teori. Bukan nggak peduli ya, maksudnya ketika dapat teori, itu dia mikirnya, waduh susah ini, mending langsung praktek lah. Ada ya teman-teman yang seperti ini ya. Ini memang unik ya. Dan memang cukup banyak juga anak-anak yang punya gaya belajar kinestetik. Artinya dia akan lebih belajar, lebih mudah memahami materi ketika dia langsung melakukan praktek. Atau setidaknya dia melihat prakteknya langsung. Saya kasih contoh nih, misal materi ini kalian IPS ya, misal materi sosiologi tentang konflik. Ada nggak materi tentang konflik? Belum? Atau udah? Belum ya? Mungkin nanti akan kalian dapat ya. Misal materi tentang konflik. Di situ diartikan konflik adalah apa sih kok saya lupa ya. Konflik adalah hubungan antara dua individu atau kelompok untuk saling menjatuhkan. Gitu. Orang visual dan auditori mungkin bisa membayangkan ya, oh dua individu atau sekelompok individu yang saling berhubungan untuk saling menjatuhkan. Gitu. Tapi kalau orang kinestetik akan bingung, maksudnya gimana nih? Saling menjatuhkan itu apa? Maka kemudian mereka butuh contoh, katakanlah disetel video tentang orang tawuran, gitu. Atau orang yang sedang berkelahi gitu. Oh ternyata konflik ini kayak gini toh. Atau mungkin Satpol PP sedang bersitegang dengan pedagang kaki lima. Oh ternyata konflik kayak gini. Nah orang kinestetik itu harus melihat, merasakan secara langsung gitu kan. Setidaknya lewat video atau contoh-contoh nyata. Gitu. Jadi teman-teman mungkin yang punya kecenderungan kinestetik bisa memakai cara itu ya. Jadi mencari contoh di internet atau mencari contoh di kehidupan kalian, di rumah kalian tentang materi-materi yang dipelajari. Ini untuk anak IPA lebih susah lagi ya. Misal tentang belajar fisika tentang apa ya? Tentang gaya gitu atau tentang gravitasi. Itu juga kalau orang kinestetik butuh praktek langsung gitu kan ya. Cirinya banyak ya. Cenderung kalau bicara itu pelan dan nggak banyak bicara malahan ya. Kemudian kalau suruh duduk dalam waktu lama itu dia susah. Dia harus butuh gerak. Entah kakinya yang digerak-gerakin, kan ada ya. Orang duduk itu lama nunggu itu kakinya digerak-gerakin. Atau mungkin mainan bolpen diputar-putar, mainan apa. Makanya ada alat namanya fidget spinner. Tahu ya spinner itu. Ternyata itu diciptakan untuk orang-orang kinestetik. Jadi ketika dia katakanlah duduk nunggu kereta itu, karena untuk menyalurkan energinya dia main spinner. Fidget spinner tadi diputar-putar gitu. Dan lain sebagainya. Nah misal kalian mau menghafal nih, orang auditori. Kalau mau menghafal, caranya bisa ya, misal kalian pakai teori bolak-balik, artinya berjalan bolak-balik, maju mundur atau wirawiri gitu ya, sambil menghafal Al-Quran misal, atau sambil menghafal mata pelajaran yang lain gitu. Itu bisa. Intinya ada gerakan yang dilakukan. Atau kalau tidak, misal kalian baca buku, itu gunakan jari kalian. Jari kalian itu menunjuk ke bacaan yang kalian baca. Yang kalian ingat nanti jari kalian. Jadi misal konflik adalah, nah itu sambil kalian tunjuk buku sambil digeser jarinya. Nah itu bisa ada gerakan kan ya itu kan ya, menggunakan jari untuk membaca. Itu juga akan membantu kalian menghafal atau memahami materi dengan baik. Cara belajarnya tadi ya langsung praktek. Kemudian memang kadang butuh alat bantu ya video atau praktek secara langsung atau bahkan permainan drama dan lain sebagainya. Intinya menggunakan gerak dalam belajar. Kalau kalian lihat Hafidz Cilik Indonesia, itu kan ada yang menghafal dengan gerakan tangan ya. Gerakan tangan sampai kemudian misal sesungguhnya Allah itu tangannya di atas. Nah, itu sebenarnya cara yang dipakai untuk orang-orang kinestetik. Sehingga dia mengingat gerakannya. Dia mengingat Al-Quran itu karena mengingat gerakan-gerakan yang dilakukan. Nah gitu ya teman-teman ya, ada 3 gaya tadi ya. Visual, auditory, kinestetik. Kita semua punya kecenderungan di 3 hal ini. Cuma prosentasenya beda-beda. Ya seperti saya tadi ya, visual saya 60%, auditory saya sisanya kinestetik. Kinestetik itu katakanlah 20% gitu kan. Jadi saya lebih suka dengan visual. Ada yang mungkin visual auditorinya seimbang.
Jadi 50% visual, 50% auditory. Itu juga ada. Saya pernah mendapati juga ya. Jadi dia bisa menggunakan mata maupun telinganya untuk menyerap informasi. Tergantung kondisi saat itu seperti apa. Gitu. Jadi ini hal yang harus teman-teman pelajari dan harus segera kalian dapatkan. Sehingga nanti ketika kalian belajar, kalian lebih mudah melakukan begitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Nah, ini contoh orang visual seperti apa? Ya tadi ada Ustadz Hadi Hidayat. Ini saya kasih contoh lagi Albert Einstein. Ya, Albert Einstein ini penemu teori E sama dengan MC kuadrat yang kemudian jadi bom nuklir. Apakah yang menciptakan bom nuklir itu Albert Einstein? Bukan ya. Dia cuma menciptakan teorinya saja. Tapi dia tidak membuat alatnya. Nah, contoh orang visual itu biasanya memang kayak gitu ya. Dia suka teori, suka nulis, suka jurnal ilmiah, ratusan karya tulisnya, tapi tidak ada satupun alat yang dibuat. Itu contohnya Albert Einstein. Ini contoh orang-orang visual ya. Kemudian kalau orang auditori sebenarnya banyak ya, penyanyi-penyanyi atau pembawa acara di Indonesia itu kebanyakan orang-orang auditori. Ya memang dia suka ngomong, ceriwis gitu ya. Kalau ini saya kasih contoh Toto Chan ya, ini dari Jepang gitu ya. Jadi dia ini ketika kecil dikenal ceriwis. Kadang dianggapnya nakal ya, sering ngomong sendiri, sering nyanyi gitu kan. Padahal itu sebenarnya potensi dia gitu kan. Karena dia memang orang auditori. Pada akhirnya dia jadi artis Jepang internasional, pembawa acara, talk show dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian yang terakhir ya, untuk orang kinestetik itu contohnya adalah Thomas Alva Edison. Kita lebih mengenalnya sebagai penemu lampu. Padahal dia punya hak paten pada alat-alat itu sampai ribuan. Jadi dia tidak pernah menulis karya ilmiah. Kayak Einstein tadi kan nulis ya karya ilmiah, teori-teori itu dia tulis. Teori-teorinya apa. Kalau ini enggak. Dia enggak punya karya ilmiah sama sekali. Tapi alat-alatnya banyak. Jadi orang kinestetik kayak gitu ya. Sering membuat alat atau cek. Oke, suara saya masih masuk ya? Masih, Ustaz. Masih, Ustaz. Oke. Nah, saya pernah dapati juga teman-teman ya. Jadi saya Oke. Bentar, kayaknya koneksinya agak terganggu ini. Maaf ya. Nah, ini saya pernah dapati sih teman-teman, seorang anak kinestetik gitu kan. Jadi saya ini pernah ngajar TPA gitu kan, Taman Pendidikan Quran itu. Ada satu anak kalau dia suruh baca Iqra itu susah banget. Sulit ya. Hafalin huruf hijaiyah itu sulit banget dia. Nah, tapi ternyata ketika disuruh untuk beres-beres gitu ya. Misal ada perpustakaan, kita kan punya perpustakaan ya di masjid saya. Itu berantakan itu. Dia disuruh beres-beres perpustakaan itu, dia langsung garcep ya. Jadi dia langsung, oke siap mas, langsung dibersihin, rapi, bagus gitu kan. Tapi kalau suruh baca Iqra itu malas-malasan. Udah nggak bisa ini. Bukan kemudian dia nggak bisa belajar Iqra ya, bisa, tapi mungkin caranya beda. Ya, ini karena memang dia kinestetik, punya energi yang banyak sehingga cara belajarnya pun berbeda. Nah, ini tugas teman-teman ya untuk mengenali gaya belajar kalian masing-masing. Kalian bisa pakai aplikasi yang kemarin saya share ya di pertemuan kemarin ya. Atau teman-teman ya, kalian bisa cek sih ya di sebentar. Saya kemarin mendapati juga namanya Aku Pintar kalau tidak salah, akupintar.com. Itu bisa teman-teman buka ya. Akupintar.com ini di situ juga ada tes gaya belajar secara simpel, teman-teman, bahkan hasilnya jauh lebih baik dari yang kemarin saya share ya. Itu kalian bisa, dan kemudian kalian renungi kira-kira
betul nggak sih saya punya gaya belajar kayak gini? Dan sebenarnya teman-teman, untuk kalau memang kalian sudah paham gaya belajar kalian, itu bukan berarti teman-teman langsung bisa memahami semua pelajaran dengan baik. Itu enggak ya. Karena banyak faktor sebenarnya. Tapi ini memudahkan kalian untuk menyerap informasi. Gitu ya, menyerap informasi menjadi lebih maksimal sehingga harapannya teman-teman bisa menjadi lebih paham. Sebenarnya masih banyak teori lain yang kemudian ternyata cukup relevan ya. Ini saya share screen juga gambar, nanti silakan teman-teman bisa pelajari ya. Sebentar. Nah ini ya teman-teman ya. Ini ada teori lagi namanya Done and Done Learning Style Model. Ini yang membuat namanya Dr. Rita dan Dr. Kenneth Dunn. Ini kan nggak salah suami istri ini. Jadi ada 5 hal yang mempengaruhi cara kita belajar. Saya kasih contoh saja satu ya, environmental. Environmental ini artinya lingkungan. Jadi kondisi kamar kalian itu ternyata mempengaruhi bisa tidaknya kalian belajar dengan efektif. Contoh masalah suara. Ada mungkin di antara kalian yang suka dengan kesunyian, ketenangan. Tapi ada juga yang mungkin suka kalau ada suara gemerisik atau apa gitu kan. Pencahayaan juga sama. Ada yang suka mungkin dibuka jendelanya, cahayanya masuk semua. Atau ada mungkin di antara kalian yang lebih nyaman ketika kordanya ditutup, cahayanya agak redup, agak remang-remang gitu. Ada yang suka lebih hangat, ada yang mungkin butuh AC biar agak dingin untuk belajar. Ada yang mungkin suka belajar dengan menghadap tembok atau membelakangi tembok. Kalau saya ini kan membelakangi tembok ya. Belakang saya ini tembok ini. Saya lebih nyaman belajar ketika saya membelakangi tembok daripada saya menghadap ke tembok. Nah, contohnya kayak gitu. Dan masih banyak faktor yang lain. Tapi intinya yang menurut saya paling mudah itu adalah menemukan gaya belajar terlebih dahulu. Ketika kalian sudah menemukan gaya belajar kalian, maka harapannya teman-teman nanti ketika belajar itu jadi lebih mudah. Gitu ya, jadi lebih nyaman dan harapannya menjadi bisa lebih mudah memahami pelajaran dengan baik gitu ya. Jadi tugasnya itu ya teman-teman ya. Ini bukan tugas yang harus dikumpulkan sih, tapi tugas kalian secara umum menemukan gaya belajar. Karena apa? Ini kaitannya dengan masa depan. Wah, kok bisa? Oh, bisa banget. Mengenali gaya belajar itu bukan sekedar untuk keperluan belajar selama di SMA IT saja. Enggak. Tapi itu untuk kebutuhan kalian di masa depan. Ketika nanti kalian kuliah, ataupun ketika nanti kalian kerja. Di masa depan, teman-teman ya, persaingan global itu luar biasa. Maka dituntut kita ketika nanti punya pekerjaan ya, kita punya skill yang mumpuni. Dan ketika kita tahu gaya belajar kita, maka kita akan lebih mudah untuk mengupgrade skill kita. Nah, kalau kalian nggak upgrade skill, ketinggalan sama orang-orang lain yang mungkin punya pendidikan yang lebih baik. Di Barat misal, itu kan pendidikannya jauh lebih bagus daripada di Indonesia. Ketika kita tidak mau mengupgrade skill kita, ya akan kesulitan kita bersaing dengan orang-orang di luar sana. Dan untuk bisa upgrade skill, tentu kita harus tahu caranya belajar. Betul ya? Nah ini ya, jadi jangan sampai teman-teman males ya untuk mengetahui cara belajar kalian. Teruslah bereksperimen, terus coba kira-kira kondisi apa yang paling ideal untuk kalian belajar. Ketika kalian sudah menemukan itu, maka pertahankan. Ya, jangan sampai kemudian terganggu dengan gangguan-gangguan atau distrak-distrak yang lain. Bahkan termasuk HP kita ya. HP kita itu kadang jadi distrak yang luar biasa ya. Lagi belajar enak-enak, kemudian ada notif WA masuk, notif YouTube masuk, notif Instagram masuk. Jadi baru 5 menit belajar, kemudian ada notif, kita lihat, setengah jam kita lihat. Tiba-tiba waktu kita habis. Nah itu ya. Ini juga harus diantisipasi ya teman-teman ya. Apalagi sekarang masa daring, kalian nggak mungkin lepas tuh dari yang namanya HP atau sosial media. Itu kan kalian nggak lepas. Setiap saat harus memantau HP dan lain sebagainya kan gitu. Maka butuh kebijakan nih dari teman-teman semua untuk menggunakan gadget kalian dengan baik. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Begitu maksud saya.
Nah, itu ya teman-teman ya, berkaitan dengan gaya belajar, betapa pentingnya gaya belajar biar kalian nanti bisa memahami materi pelajaran dengan lebih enak, sehingga teman-teman secara misal kalau kita lihat hasil ya, secara nilai bisa jadi lebih bagus, secara pemahaman jadi lebih matang gitu. Begitu. Baik teman-teman semua, itu tadi terkait dengan gaya belajar ya, yang harus kita ketahui semua. Ada banyak teori, tapi saya sampaikan yang FARK ya, yang mungkin lebih mudah dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan ini tidak hanya bermanfaat di SMA IT saja, tapi juga ketika nanti kalian kuliah ataupun ketika nanti kalian kerja dalam rangka untuk mengupgrade skill kalian menjadi lebih baik sehingga tidak kalah dengan orang-orang yang lain. Jadi untuk jadi expert itu memang harus berjuang gitu ya. Harus belajar banyak gitu. Oke teman-teman semua, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya. Ini sudah mau jam 9. Oh ya, sekalian saya mau menyampaikan nih. Insya Allah besok hari Sabtu, tanggal 4 September ya. Benar nggak ya? Ya benar, tanggal 4 September ya. Itu nanti akan diadakan seminar studi ke luar negeri. Jadi ini yang mengadakan dari Velbroek Pre-University. Kebetulan saya habis ikut pelatihan, kemudian saya kemarin diminta untuk membuat seminar gitu ya, yang sama di SMA IT. Insya Allah, jadi pemberitahuannya nanti nyusul ya teman-teman ya. Itu jam 10 pagi, jadi untuk ekstra kelas 11 kemungkinan akan diliburkan terlebih dahulu, tapi diganti dengan kegiatan ini, dan ini sifatnya wajib ya. Nah, ini adalah seminar terkait dengan pendidikan di luar negeri. Teman-teman yang kemarin ikut NHSL, ya kan udah 2 kali ya, itu yang pertama yang ngisi, kalau nggak salah kakaknya Ustaz Afif ya itu ya, yang di Inggris. Betul apa nggak ya? Bener ya? Nggak tahu Dad, kalau itu Dad. Nggak tahu. Terus yang kedua kemarin yang mengisi, saya lupa namanya, tapi itu keponakannya Us Nurma ternyata ya, yang sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Jepang. Gitu. Nah, kalau yang besok tanggal 4 itu, insya Allah pengisinya yang langsung berkaitan dengan mahasiswa di Jerman. Jadi Pre-University Velbroek ini sudah memberangkatkan ribuan orang ya untuk bisa studi ke luar negeri, utamanya ke Jerman sih. Dan nanti kita akan melihat, kita akan menyaksikan secara langsung sebenarnya pendidikan di luar negeri itu kayak apa sih. Jadi bagi teman-teman baik yang punya minat ke luar negeri ataupun yang belum punya minat ke luar negeri, saya kira ini informasi yang penting. Biar kalian tahu bedanya siswa dalam negeri dengan luar negeri itu kayak apa sih. Bedanya pendidikan di dalam negeri dengan luar negeri itu seperti apa sih. Jadi biar kita bisa membandingkan, oh ternyata kayak gini ya. Ternyata pesaing saya besok suatu saat itu adalah orang-orang yang seperti ini. Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Jadi besok tanggal 4, sebisa mungkin teman-teman maksimalkan untuk ikut. Kemudian open camp ya, jangan lupa. Siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya terkait dengan pendidikan di luar negeri, studi lanjut di luar negeri. Contohnya misal, nanti di sana makanannya kayak apa sih? Ketika musim dingin kayak apa sih di sana dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman akan dapat penjelasan secara terperinci ya. Apa saja yang harus disiapkan untuk luar negeri, termasuk bekal-bekal yang harus disiapkan. Bagi teman-teman yang mungkin terkendala bahasa ya, oh saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Jerman. Itu sebenarnya bisa diantisipasi selama kita di Indonesia. Jadi ada beberapa kursus yang membuka itu. Intinya adalah yang penting siap mental, siap bekal ya, termasuk keimanan juga harus disiapkan dengan baik. Karena memang pendidikan kita itu sebenarnya masih kalah dengan pendidikan luar negeri ya teman-teman ya. Jadi ada 700 universitas terbaik di dunia, itu Indonesia cuma masuk satu saja, yaitu Universitas Indonesia. Kalau nggak salah, saya terakhir update kemarin ya, saya lihat di IG, itu UI itu masuk di peringkat 700 sekian dunia. Baru setelah itu ada UGM dan lain sebagainya. UGM aja peringkat 2000 sekian. Gitu. Jadi ternyata masih ada 1000 sekian universitas terbaik di dunia. Dan Indonesia cuma masuk satu aja di 700 besar tadi. Kebanyakan itu ada di Eropa. Ya, di Eropa seperti di Italia, kemudian Prancis, di Amerika, kemudian kalau di Asia itu yang paling bagus ada di Korea dan di Jepang. Cina juga ada tapi nggak banyak ya, di pinggir-pinggir gitulah.
Kemudian Singapura, Malaysia juga sebenarnya termasuk bagus masuk, dan ternyata Indonesia itu kalah jauh banget. Dan kesempatan kita untuk kuliah ke luar negeri itu sebenarnya besar loh, teman-teman. Nah, ini yang mungkin nanti akan teman-teman dapatkan di seminar besok hari Sabtu, insya Allah ya, jam 10 pagi. Pemberitahuan menyusul, nanti teman-teman daftar dulu. Karena ini memang organisasi profesional ya, jadi harus mendaftar dulu untuk ikut. Tidak sekedar Google Form itu enggak, nanti ada pendaftarannya, silakan teman-teman isi. Dan saya berharap semua bisa ikut biar nanti terbuka cakrawala dunia kita ya, tentang dunia luar itu seperti apa. Oke teman-teman semua, karena sudah jam 9 juga, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan ya, terkait gaya belajar, atau mungkin hal yang lain di luar itu juga boleh, silakan, tentang pelajaran, tentang kehidupan kalian sehari-hari. Itu saya bebaskan, teman-teman kalau mau diskusi apa, monggo. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Monggo. Adakah? Sampun boten dat. Oke, tidak ada ya. Nggih. Alhamdulillah ya. Saya berharap nggak ada yang tanya, ini berarti semua paham. Semoga gitu ya. Kalau tadi apa yang saya sampaikan mungkin cukup membosankan, saya mohon maaf ya sama teman-teman ya. Saya hanya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman karena ini penting banget. Termasuk juga saya pengalaman juga ya ketika belajar, karena saya berhasil menemukan gaya belajar yang pas, saya jadi lebih mudah belajar. Setiap kali mengerjakan tes itu jauh lebih mudah gitu. Ketika kuliah terutama ya, ketika SMA saya belum terlalu tahu ya, tapi ketika kuliah kan saya belajar tuh. Saya kuliah di psikologi, saya belajar tentang gaya belajar dan kemudian saya terapkan pada diri saya sendiri. Ternyata berhasil gitu ya. Setiap kali tes itu nilainya bagus. Kalau boleh dibilang IP saya termasuk bagus saat itu ya. Ketika teman-teman saya tanya, "Lu tok iso nilaimu bagus nih?" Saya juga bingung. Ya mungkin karena gaya belajar saya yang sesuai, cara belajar saya juga sesuai gitu. Kalau dibilang apakah saya cerdas, sebenarnya enggak juga sih. Waktu pembelajaran sudah habis. Oke, begitu ya teman-teman semua terkait dengan gaya belajar. Silakan teman-teman gali diri kalian sendiri, gaya belajar kalian seperti apa. Kemudian untuk tahap akhir ya, untuk sesi akhir, ini saya izin untuk screenshot ya teman-teman ya. Monggo bisa open cam semua. Yang tidak keberatan silahkan. Oke. Kita screenshot sebentar. Ini saya rekam juga, jadi biar teman-teman yang lain bisa mengikuti. Ada 20 peserta berarti, 19 ya. Yang lain berarti belum ikut. Tadi ada yang izin juga. Kayaknya ada yang terlempar juga tadi. Oke, silakan yang lain bisa dibuka sebentar, kita screenshot sebentar. Oke, saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi ya, teman-teman ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah masuk. Jazakumullah teman-teman semua ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi ilmu baru bagi teman-teman semua. Jangan lelah untuk belajar ya, karena ketika kita berlelah-lelah belajar, maka kita akan menikmati di kemudian hari. Tapi ketika kita malas belajar, kalau kata Syekh siapa ya, saya lupa ya, Qayyim Al-Jauziyah kalau tidak salah ya, beliau mengatakan barang siapa yang tidak mau tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Nah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita, maka mari banyak belajar teman-teman, motivasi diri kalian, belajarlah untuk beribadah. Semakin sulit kalian belajar, maka yakinlah bahwa jalan kebaikan Allah itu semakin besar. Jalan ke surga itu makin dekat, pahalanya akan semakin besar. Begitu ya, teman. Baik, demikian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada kelebihan, baiknya datangnya dari Allah, dan kalau ada kurangnya itu datangnya dari diri saya pribadi. Semoga teman-teman semua sukses dunia akhirat ya. Amin ya rabbal alamin, dan semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Demikian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. sama-sama. Selamat belajar.